Selama ribuan tahun, emas dianggap sebagai penyimpan nilai terbaik. Tapi sekarang muncul Bitcoin dengan fixed supply. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Kalau kita bicara soal lindung nilai atau store of value, hal pertama yang harus kita pahami adalah supply. Karena pada akhirnya, nilai sebuah aset itu sangat dipengaruhi oleh kelangkaannya. Kita mulai dari emas. Emas itu memang langka, itu fakta. Tapi supply emas itu terus bertambah setiap tahun, tergantung produksi tambang global. Artinya setiap tahun selalu ada emas baru yang masuk ke market. Produksinya tergantung pada aktivitas pertambangan. Kalau harga emas naik signifikan, penambang bisa meningkatkan produksi. Tujuannya untuk mendapatkan profit. Bahkan eksplorasi baru bisa menemukan cadangan emas tambahan. Jadi meskipun emas terbatas secara fisik, suplainya tetap fleksibel dan bisa bertambah seiring waktu. Kita bandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin itu suplai maksimalnya 21 juta. Angka ini udah tertanam dalam kode, nggak bisa diubah tanpa konsensus jaringan. Dan yang menarik, inflasi Bitcoin justru menurun setiap 4 tahun melalui mekanisme yang disebut halving. Setiap 4 tahun, jumlah Bitcoin baru yang diproduksi dipotong setengah. Artinya supply Bitcoin bukan hanya terbatas, tapi juga semakin tepat, maksudnya ketat dari waktu ke waktu. Berbeda dengan emas yang suplainya tergantung produksi tambang, supply Bitcoin sepenuhnya bisa diprediksi hingga tahun terakhir Bitcoin ditambang. Jadi kalau kita bicara soal kepastian supply, Bitcoin menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Kelangkaan yang bisa dihitung secara matematika. Namun, tentu saja kelangkaan bukan satu-satunya faktor dalam menentukan apakah suatu aset cocok untuk store of value. Tadi kita udah bahas bahwa suplai emas bisa terus bertambah setiap tahun. Dan ini bukan teori, kita bisa lihat langsung berita. Baru-baru ini ditemukan tambang emas besar di Cina dengan nilai ribuan triliun rupiah. Di sisi lain, Arab Saudi juga menemukan cadangan emas yang signifikan. Artinya, suplai emas masih bisa bertambah jika ditemukan tambang baru. Dan setiap penemuan seperti ini itu berpotensi menambah suplai global dalam jangka panjang. Memang emas tetap langka, tidak mudah ditemukan, tidak bisa dicetak seperti uang kertas. Tapi berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin itu kita udah tahu persis jumlah maksimalnya, yaitu 21 juta. Tidak ada tambang baru yang tiba-tiba muncul di luar sistem, tidak ada penemuan Bitcoin tersembunyi, semua sudah transparan dan terprogram dengan baik. Sekarang kita masuk ke faktor kedua, yaitu portabilitas. Jadi portabilitas ini untuk menentukan bagaimana mudahnya sebuah aset dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita bicara emas, emas itu berat, ada fisiknya, nyata, dan kita bisa pegang. Dan itu semua itu daya tarik yang emas punya. Tapi konsekuensinya juga jelas. Emas perlu penyimpanan fisik, perlu berangkas, perlu keamanan, perlu biaya penyimpanan. Kalau jumlahnya kecil, kayak kita kalau punya beberapa gram ditaruh di rumah, di berangkas, itu nggak kerasa. Tapi bayangin kalau yang punya itu negara, yang nilainya itu ratusan juta, miliaran, atau bahkan lebih. Memindahkan emas dalam jumlah besar itu bukan hal yang sederhana. Butuh logistik, butuh asuransi, dan tentu ada risiko yang sangat besar. Sekarang kita bandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin sepenuhnya digital, kalian bisa mengirim Bitcoin dalam jumlah besar lintas negara hanya dalam hitungan menit. Nggak perlu kirim barang fisik, nggak perlu konvoi keamanan, cukup private key, dan akses ke jaringan. Dalam konteks dunia yang semakin global dan digital, Bitcoin ini pastinya membawa perubahan besar. Tapi tentu saja ada sisi lainnya. Bitcoin membutuhkan listrik, butuh internet, sedangkan emas itu nggak membutuhkan itu semua. Emas tetap ada meskipun listrik mati. Jadi dari sisi portabilitas, Bitcoin menawarkan efisiensi yang luar biasa, tapi emas menawarkan independensi fisik dari sistem digital. Dan dari sinilah kita mulai melihat bahwa ini bukan sekedar mana yang lebih baik, tapi soal kondisi apa yang kita antisipasi di masa depan. Nah, tadi kita bicara soal portabilitas secara teori,
Sekarang kita lihat contoh nyata. Tahun 2022 ya, waktu ada konflik di Ukraina, ada laporan tentang seseorang pengungsi yang melarikan diri ke Polandia dengan membawa sekitar $2.000 dalam bentuk Bitcoin di USB drive. Kenapa ini menarik? Karena dalam situasi darurat, membawa uang tunai dalam jumlah besar itu bisa beresiko, bisa ditahan di bandara. Membawa emas fisik juga sama aja, dan nggak mudah, berat kalau emas fisiknya banyak. Akses ke bank pastinya terganggu. Tapi dengan Bitcoin, nilai tersebut bisa dibawa hanya dengan private key. Bahkan secara teknis nggak perlu bawa USB sekalipun. Cukup mengingat seed phrase, seseorang bisa mengakses kembali aset Bitcoin-nya dimanapun selama ada koneksi internet. Ini menunjukkan satu hal penting. Bitcoin bukan hanya soal investasi, tapi dalam kondisi tertentu, Bitcoin bisa menjadi alat mobilitas nilai. Namun tentu saja ini bukan berarti Bitcoin menggantikan semua fungsi emas atau sistem keuangan tradisional. Ini hanya menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin digital dan terkoneksi, cara kita menyimpan dan memindahkan nilai juga ikut berevolusi. Sekarang kita masuk ke faktor ketiga, yaitu likuiditas. Likuiditas ini berarti seberapa mudah suatu aset bisa diperjualbelikan tanpa menyebabkan perubahan harga yang besar. Kita lihat emas. Emas sudah diperdagangkan ribuan tahun, diakui di seluruh dunia. Bank sentral juga menyimpan sebagai cadangan. Ada pasar fisik, ada pasar futures, ada ETF yang berbasis emas. Artinya emas memiliki kedalaman pasar yang sangat kuat dan udah matang. Kalau seseorang mau menjual emas dalam jumlah besar, biasanya market bisa menyerap dengan relatif stabil. Sekarang kita bandingin sama Bitcoin. Bitcoin diperdagangkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak ada jam tutup, nggak ada libur, nggak peduli akhir pekan atau hari raya, market tetap berjalan. Dan transaksi ini bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dalam hal kecepatan dan akses global, Bitcoin sangat unggul. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Meskipun likuiditas Bitcoin besar dan terus berkembang, volatilitasnya masih lebih tinggi daripada emas. Artinya pergerakan harga bisa lebih agresif, terutama saat ada sentimen besar di pasar. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan karakter. Emas itu liquid dan stabil, sedangkan Bitcoin itu liquid dan cepat, tapi lebih fluktuatif. Kalau tujuan utama adalah stabilitas jangka pendek, emas cenderung lebih tenang. Kalau tujuan adalah fleksibilitas dan akses instan tanpa batas waktu, Bitcoin menawarkan keunggulan tersendiri. Sekarang kita lihat secara prakteknya. Ini adalah tampilan market spot Bitcoin. Di sini gue tunjukin dari Bitget. Di sini kita bisa lihat order book secara real time. Ada harga bid dan ask, ada pembeli dan penjual yang siap bertransaksi. Dan yang menarik, transaksi bisa terjadi dalam hitungan detik, hanya dalam sekali klik. Kalau seseorang mau menjual Bitcoin sekarang, selama ada likuiditas di order book, transaksi bisa langsung dieksekusi. Bahkan kalau kalian lihat, itu bisa dilakukan dalam jumlah besar sekalipun. Order bisa terserap dengan cepat. Nggak perlu menunggu jam market buka. Nggak perlu menunggu hari kerja. Market Bitcoin 24/7. Inilah salah satu perbedaan dasar dibandingkan eh, aset tradisional lainnya termasuk emas. Sekarang kita masuk ke faktor terakhir, dan mungkin yang paling menentukan dalam konteks lindung nilai, yaitu volatilitas. Emas dikenal relatif stabil, pergerakannya cenderung lebih lambat, jarang mengalami lonjakan atau penurunan ekstrim dalam waktu singkat. Karena itu emas dianggap cocok untuk investor yang profil resikonya konservatif. Tujuannya bukan pertumbuhan yang agresif, tapi lebih ke menjaga daya beli dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat Bitcoin. Bitcoin itu memiliki volatilitas yang jauh lebih tinggi. Harga bisa naik puluhan persen dalam beberapa bulan, tapi juga bisa turun signifikan dalam waktu yang cenderung cepat. Dalam satu sisi, volatilitas ini menawarkan potensi return yang tinggi. Tapi di sisi lain, resiko kerugian jangka pendek juga lebih besar.
Dan disinilah pentingnya konteks personal finance. Kalau tujuan utama adalah stabilitas jangka pendek dan perlindungan dari inflasi secara konservatif, emas mungkin lebih tepat. Tapi kalau kalian punya time horizon yang panjang, toleransi resiko yang lebih tinggi, dan melihat Bitcoin sebagai aset pertumbuhan jangka panjang, maka volatilitas ini bisa menjadi bagian dari strategi. Pertanyaannya di sini bukan mana yang lebih baik, tapi pertanyaannya adalah seberapa besar fluktuasi yang sanggup kalian hadapi tanpa panik dan bisa tidur nyenyak. Kalau kita lihat grafik ini, kita bisa melihat pergerakan harga emas dan Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir. Garis yang warna orange itu harga emas, garis yang warna putih itu harga Bitcoin. Dan di bawahnya kita bisa melihat korelasi keduanya dari waktu ke waktu. Yang menarik adalah korelasi antara emas dan Bitcoin itu nggak selalu konsisten. Kadang bergerak searah, kadang justru berbeda arah. Artinya Bitcoin belum sepenuhnya bergerak seperti emas tradisional. Dalam beberapa periode, Bitcoin bertindak lebih seperti aset beresiko tinggi, tapi di periode lainnya, Bitcoin menunjukkan karakter sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih dalam fase evolusi, sedangkan emas sudah memiliki ribuan tahun sejarah. Bitcoin masih baru dari 2009 ya, artinya udah hampir 17 tahun, satu dekade lewat sedikit. Jadi ketika kita bertanya mana yang lebih baik untuk store of value, jawabannya mungkin bukan Bitcoin atau emas, bukan hitam atau putih. Emas menawarkan stabilitas dan sejarah panjang. Bitcoin menawarkan kelangkaan matematis dan mobilitas digital. Sebagian orang memilih emas, sebagian orang memilih Bitcoin, dan ada juga yang memilih kombinasi keduanya untuk portfolio. Dan pada akhirnya pilihan kembali pada tujuan finansial kalian. Itu berdasarkan time horizon dan juga toleransi resiko masing-masing. Karena store of value bukan soal mengikuti tren, tapi soal melindungi daya beli dalam jangka panjang, yang bisa membuat kalian tetap tidur nyenyak dan tenang. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.